Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah PPI dan teman-teman yang menonton video presentasi kami ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami dan teman-teman bisa melihat video presentasi kami ini. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang daftar pustaka. Saya tidak sendiri. Di sini saya Natasha Ramadanti sebagai moderator dan materi kedua, dan saya Nadia Aprilia Putri sebagai pemaparan pertama. Mari kita buka pemaparan materi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi dari Nadia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan untuk mengutip publikasi ilmiah. Sumber-sumber tersebut bisa berasal dari jurnal, buku, artikel, berita, dan sumber lainnya. Nah, daftar pustaka ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka juga mempunyai nama lain seperti bibliografi, referensi, link, dan sumber pustaka. Nah, daftar pustaka juga merupakan kumpulan referensi dan sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik berupa buku, artikel, majalah, maupun sumber digital. Daftar pustaka ini biasanya ditempatkan di akhir dokumen atau akhir halaman dan disusun menurut aturan tertentu tergantung gaya penulisan yang digunakan. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kita perlu menyajikan teks yang berasal dari sumber yang sesuai. Oleh karena itu, pembuatan daftar pustaka ini sangat diperlukan dan sangat penting pada saat menulis suatu karya ilmiah. Nah, daftar pustaka ini juga merupakan daftar buku dan sumber lain yang digunakan dalam penelitian akademis. Nah, selanjutnya ada fungsi daftar pustaka. Perlu kita ketahui bahwa tujuan utama penulisan daftar pustaka ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis penelitian. Nah, hal ini itu akan memudahkan pembaca untuk mengetahui lebih lanjut topik penelitian dengan menelaah literatur dan referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian. Nah, terdapat beberapa fungsi daftar pustaka. Yang pertama itu untuk menghindari parafrase. Dengan mencantumkan daftar pustaka atau sumber referensi, menjelaskan bahwa yang ditulis itu berdasarkan dari hasil sumber yang jelas, bukan berdasarkan plagiasi. Lalu yang kedua itu memperkuat argumen penulis. Menulis referensi akan meningkatkan kredibilitas artikel yang ditulis secara tidak langsung. Argumen tulis tersebut diperkuat tidak hanya oleh penulisnya sendiri, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan-pernyataan para ahli yang disampaikan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada penghargaan bagi penulis asli. Nah, dengan menuliskan nama sumber penulis asli ke dalam daftar pustaka itu merupakan salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi untuk pengarang atau penulis gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu yang terakhir membantu pembaca untuk mencari sumber referensi yang digunakan dan untuk mempermudah sumber topik yang dicantumkan. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu teknik membuat daftar pustaka. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh cara pembuatan daftar pustaka langsung di Word ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan Zotero atau Mendeley, dan materi itu akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Nah, pertama teman-teman bisa pencet referensi yang udah dikasih di tanda panah ini. Nah, teman-teman bisa langsung pencet insert citation ya di situ. Setelah pencet reference, nanti muncul ada setelah insert citation ada add search. Nah, muncul tabel ini teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada tipe of search-nya teman-teman. Teman-teman bisa pilih referensi dari buku, jurnal, atau dari website. Nah, ini saya contohkan referensi dari buku teman-teman.
Nah, selanjutnya itu teman-teman tinggal mengisi tabel di bawahnya gitu ya. Yang pertama itu ada author. Nah, teman-teman bisa tulis nama si penulisnya itu siapa. Selanjutnya teman-teman bisa mengisi di situ ada title-nya, year, city, publisher-nya. Teman-teman bisa isi judulnya, tahunnya, dan kota penerbitnya itu di mana, dan si yang mempublikasikan buku itu tuh penerbit mana gitu teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal pencet OK. Saran aja untuk bikin daftar pustakanya, teman-teman bisa masukin semua dulu referensinya, baru teman-teman bisa pencet biografi. Nanti di situ teman-teman bisa langsung muncul semua daftar pustaka atau referensinya. Nah, itu tadi teman-teman cara pembuatan daftar pustaka di Word langsung gitu ya. Teman-teman bisa juga memakai Mendeley atau Zotero. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam daftar pustaka. Dalam karya ilmiah ada beberapa macam daftar pustaka yang umum digunakan masing-masing dengan aturan dan format yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis daftar pustaka yang umum digunakan. Yang pertama itu ada APA Style, American Psychology Association. Nah, apa style ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu sosial, psikologi, dan ilmu-ilmu terkait. Formatnya mencakup penulisan penulisan dengan format terbalik, judul artikel diikuti oleh judul jurnal dalam tanda kurung miring, dan penulisan volume dan nomor jurnal doi atau digital object identifier. Juga disertakan jika artikel memiliki doi. Nah, yang kedua itu ada asas style American Social Association, digunakan dalam beberapa bidang akademis. Lalu yang ketiga ada Chicago Style. Nah, Chicago Style ini biasanya digunakan dalam bidang humaniora dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Yang keempat ada MLA, Modern Language Association Style. Nah, MLA ini biasanya digunakan dalam bidang humaniora dan sastra. Yang kelima ada Harvard Style. Biasanya digunakan dalam beberapa bidang akademis termasuk penulisan daftar pustaka yang dipisahkan oleh koma dan diakhiri dengan tanda titik. Judul sumber kutipan atau citasi menggunakan huruf kapital untuk setiap kata kecuali kata penghubungnya. Nah, yang keenam itu ada Turabian Style. Turabian Style ini mirip dengan Chicago Style, tetapi lebih sederhana dari Chicago Style ini. Nah, Turabian Style digunakan dalam penulisan akademik yang berfokus pada teologi dan humaniora. Yang ketujuh, yang terakhir gitu ya, ada Vancouver Style. Nah, digunakan dalam jurnal medis dengan format yang lebih singkat dan spesifik untuk sumber-sumber medis. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang pematerian dari kelompok 9 ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau hubungi kami untuk mengirimkan pertanyaan itu. Mungkin sekian, kurang lebihnya tolong dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.